Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton di rumah, selamat datang kembali di channel YouTube SD Al Baitul Amin 02 Jember dengan program Podcast Ramadan. Bagaimana kabarnya penonton di rumah, terutama Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian? Semoga mudah-mudahan sehat ya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik penonton di rumah, hari ini sudah datang narasumber atau bintang tamu kita, yaitu Bapak Hizbullah Muhib yang akan menyampaikan tentang prolog awalnya keindahan Ramadan. Bagaimana kabarnya Bapak Muhib? Alhamdulillah luar biasa sudah lancar. Alhamdulillah puasanya sudah lancar. Alhamdulillah, ini yang ke-6, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan anak-anakku juga di rumah, kita penonton, kita diberikan kesehatan sehingga kita mampu puasa sehat. Ya amin amin ya rabbal alamin. Baik penonton di rumah, sudah tidak sabar lagi mendengarkan prolog awal tentang bertema keindahan Ramadan yang akan disampaikan Bapak Hizbullah Muhib. Pada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Uca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri tetap bisa kuliah mabadu. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu siyam ibadalladzina qablikum la'allakum tattaqun. Terasa Ustazah Uca, hari ini sudah 6 hari kita berpuasa ya. Ini yang anak-anak tunggu itu cepet-cepetnya selesai puasanya. Karena yang ditunggu lebarannya. Kalau kita biasanya yang kita tunggu cepet-cepet berakhirnya sehingga cepet-cepet tidak puasanya. Tetapi bagi salafus soleh atau orang-orang yang ahli agama atau para ulama, ketika Ramadan datang itu wajahnya bahagia, seri-seri, senyum. Apa kok bahagia? Karena di dalam Ramadan itu banyak sekali Allah berikan yang disebut dengan bonus-bonus pahala. Ini yang luar biasa. Makanya kesempatan itu sangat rugi kalau tidak dimanfaatkan untuk nilai-nilai kebaikan atau berpuasa secara sempurna. Itu salafus soleh itu menyampaikan kepada kita, kalau puasa kita biar sempurna, kuncinya adalah puasa kita harus disertai dengan keyakinan dan keimanan. Sehingga harapannya nanti muaranya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah atau dijauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah itu bersabda di dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa penuh keyakinan dan keimanan, janji Allah akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Makanya momentum ini sangat penting bagi kita, bagi salafus soleh juga. Kalau tidak dimanfaatkan puasa yang betul-betul. Nah, puasa itu ternyata mengandung makna yang luar biasa. Salah satunya Allah namakan Ramadan. Itu ternyata ada makna di balik artinya. Di situ kan ada huruf ro, ya kan? Ya. Ada huruf mim, ada dot, ada nun yang disebut dengan Ramadan. Ro itu mengandung makna syahrul rahmat. Ternyata syahrul rahmat itu yang disampaikan kepada umat manusia, Allah itu tidak membedakan. Rahmat itu diberikan kepada umat Islam atau umat non-Islam. Semua ketika Ramadan itu Allah berikan kepada umat seluruh manusia. Dan ini berbeda di bulan-bulan lain. Dan ini tidak ada selain di bulan Ramadan. Makanya mari kita berbondong-bondong 10 hari yang pertama ini kita upayakan, kita mendapatkan yang disebut dengan syahrul rahmat. Kemudian huruf yang kedua Allah beri nama mim. Mim itu 10 hari yang kedua itu Allah identitaskan dengan syahrul maghfirah atau diampuni dosa-dosanya Allah. Bagaimana agar kita diampuni? Ya salah satunya tadi berpuasalah yang benar. Karena puasa itu sejatinya adalah melatih diri kita, madrasah kita untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang takwa. Tadi di awal sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuncinya adalah muaranya puasa itu dipanggil kepada orang-orang yang beriman. Nah, nanti orang yang beriman ini kalau menjalankan puasa dengan
keyakinan dan keimanan dan sebenarnya, maka Allah menjadikan menjadi orang-orang yang bertakwa. Harapannya Ustaz Ocha, saya, anak-anakku semuanya di rumah, termasuk juga para penonton dan wali murid, mudah-mudahan puasa kita tergolong menjadi orang yang nanti muara akhirnya tergolong menjadi orang-orang yang takwa. Sehingga kalau takwa, insya Allah jaminannya adalah surga. Itu yang kita harapkan. Nah, yang berikutnya ada huruf dot dan nun. Itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut donun. Donun itu pembakaran. Biasanya kalau 10 hari terakhir itu Allah namakan disebut dengan ifkum minanar. Ifkum minanar itu artinya berarti mudah-mudahan kita muara akhirnya dijauhkan dari siksa api neraka. Dan termasuk kita tergolong orang-orang yang terbebas dari dosa. Akhirnya apa? Fitri itu kan kembali kepada nilai kesucian. Mudah-mudahan dari muara puasa ini kita oleh Allah diampuni dosa-dosanya dan kita menjadi orang yang takwa, terus kembali kepada nilai kesucian. Itulah yang disebut dengan makna Ramadan. Nah, maka dari itu indahnya Ramadan itu di sini. Sangat rugi bagi umat Islam terutama kita tidak menyempurnakan Ramadan secara baik. Karena belum tentu tahun depan kita jumpa Ramadan. Hanya manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan yang biasanya madrasahnya suka ngerasani, dikurangi. Dan ngerasani kurang, karena tidak akan dapat pahala. Kan? Yang dapat adalah hanya cuma lapar kan saja ya. Nah, ini biasanya ini yang sering kan kalau kita nggak sengaja itu kalau sudah puasa di tengah-tengah perjalanan ngomong dengan teman, Ustaz Ocha tapi gini-gini ya. Ternyata ditambahi lagi, Ustaz Ocha itu udah cantik gak puasa lagi. Itu kan akhirnya menimbulkan sebuah nilai-nilai puasa yang tidak baik dan tidak mendapatkan nilai pahala. Kan rugi bagi kita apabila kita luangkan waktu untuk rasani orang. Makanya jembatan madrasahnya apa? Agar momentum puasa itu mengontrol diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian berikutnya, puasa juga momentum madrasah kita untuk meningkatkan ibadah-ibadah. Makanya di nama Ramadan itu Allah berikan nama-nama yang luar biasa. Ada Syahrul Quran, Syahrul Ibadah, Syahrul Mubarakah, Syahrul Rahmat, Syahrul Maghfirah, dan masih banyak nama-nama. Dan mungkin kalau di selain bulan Ramadan tidak ada seperti itu. Makanya ini momentum Ramadan ini, mari anakku, wali murid dan penonton di rumah dan Ustaz Ocha ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita jauhkan pikiran kita yang jelek menjadi pikiran yang baik. Kita jauhkan sifat-sifat takabur kita jauhkan sifat amarah kita. Terutama ini kita sebagai pendidik, bagaimana mengupayakan kita dengan niat kita pendidik guru sebagai madrasah pendidik untuk mengajak nilai-nilai yang baik, sehingga itu akan muaranya berlipat ganda bonus pahala yang Allah berikan bagi kita. Makanya inilah Ramadan yang harus kita betul-betul manfaatkan. Nah, itu ketika salafus soleh Ramadan ini datang, wajahnya itu senyum, wajahnya itu gembira. Tapi perbedaannya dengan kita enggak. Kalau Ramadan puasa yang kemarin masih belum lengkap, sekarang datang lagi kan ya gitu ya. Nah, itu kayaknya terpaksa. Tapi kalau salafus soleh ahli agama atau ulama, ketika datang Ramadan gembiranya karena apa? Itu tadi, karena dalam Ramadan itu banyak sekali bonus-bonus yang Allah berikan kepada umat Islam. Mungkin itu kata awal dari saya ya, Ustaz Ocha. Tapi saya yakin Ustaz Ocha puasanya sudah sempurna ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih sempurna. Amin. Mudah-mudahan semuanya kita disempurnakan dengan puasa yang baik dan muaranya menjadi orang-orang yang takwa. Selanjutnya Bapak, banyak orang yang mengatakan bahwa bulan puasa itu atau bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia dan bulan yang penuh dengan keindahan. Betul. Di sini saya ingin menanyakan keindahan sendiri di bulan Ramadan itu tanggapan dari Bapak Muhib bagaimana? Jadi indahnya Ramadan itu disebut dengan indah itu karena apa? Karena Allah berikan bulan ini ya, satu, pahala yang berlipat. Kalau biasanya pasar menawarkan bonus, Ramadan juga ada bonusnya. Bonusnya apa? Diampuni dosa-dosanya bagi orang-orang yang mengerjakan. Kan indah. Bagi orang
yang dulunya banyak sekali melakukan perbuatan dosa, momentum Ramadan ini momentum madrasah. Untuk apa? Untuk menggembleng dirinya agar kembali kepada fitrah. Kemudian lagi, banyak sekali Ramadan ini memberikan edukasi dan cara berpikir yang baik di dalam penerapan kedisiplinan, kepribadian. Apa saja kedisiplinannya? Salah satunya makan teratur. Coba kalau kita nggak ada Ramadan, makan tiap hari. Seperti halnya mungkin saya ibaratkan ya, kalau ada mesin diesel gitu, kalau tiap hari bunyi rusak nggak? Kan rusak kan? Makanya perlu ada namanya istirahat. Istirahat itu adalah puasa. Puasa itu memberikan edukasi kepada kita untuk menahan diri. Menahan diri itu apa? Hawa nafsu. Nah ini yang sering. Karena di dalam tubuh kita itu banyak sekali nafsu yang diberikan kepada kita. Contoh, mata. Mata kita kan sering kadang membaca Al-Quran dengan melihat HP ini lebih banyak mana? Lebih banyak melihat HP. Nah HP menawarkan menu-menu yang luar biasa. Al-Quran nggak pernah disentuh. Nah akhirnya terjadilah zina mata. Momentum Ramadan ini kembalikan. Yang benar itu adalah ngajinya diperbanyak, HP-nya juga dikondisikan. Tetapi HP itu sebagai sarana untuk apa? Dari komunikasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, di satu sisi kita mungkin telinga. Biasanya telinga kita itu setiap hari tidak pernah mendengar kata-kata yang baik. Di Ramadan ini kan kita dengarkan untuk apa? Untuk mendengarkan sesuatu siraman rohani yang baik-baik. Kembalikan kepada nilai-nilai fungsi telinga, yaitu telinga itu fungsinya mendengarkan sesuatu yang baik. Biasanya kita itu lebih cenderung kalau telinga kita mendengarkan hal-hal yang negatif. Contoh tadi kalau ngerasaan itu berjam-jam bisa, tapi kalau mendengarkan suara lantunan adzan tidak mensegerakan sholat, kemudian ketika dengar suara lantunan tadarus kita lebih condong mendengarkan lantunan musik yang lain kan gitu ya. Padahal di situ muaranya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya tangan. Tangan itu kan sering kali kita juga kadang ya, sering kali sesuatu yang tidak baik yang sering muncul di dalam tangan kita. Contoh ya, kita sering teman memukul dan sebagainya. Momentum Ramadan itu kembalikan tangannya apa? Untuk nilai-nilai mengajak kepada nilai kebaikan. Begitu juga kaki. Nah kaki kita itu kan melangkahnya untuk nilai apa? Kebaikan, tolabul ilmi, untuk ke majelis taklim dan sebagainya. Tapi kan seringkali kita gunakan mungkin yang pada nilai-nilai yang tidak baik. Nah, puasa mendisiplinkan kita agar kita untuk mengontrol zina mata, zina telinga, tangan, dan kaki. Itulah fungsinya puasa sebagai momentum kepada kita untuk mengembalikan nilai-nilai sejarah tentang mata, tentang telinga dan tangan dan kaki, kembali kepada nilai kebaikan. Itulah indahnya Ramadan. Disitulah kesenangan Ramadan ya. Makanya kalau Ramadan itu nggak seneng ya mungkin dipertanyakan Ramadan yang lalu yang disebut dengan ketika datang Ramadan nggak senang berarti tahun lalu Ramadannya berhasil. Jadi Ramadan sekarang harus meningkat lagi menjadi apa? Yaitu kan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja ya. Lalu begini Bapak Muhib, ada suatu pernyataan yang dikatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Jadi banyak orang-orang itu yang lebih bermalas-malasan, lebih memilih tidur dan bermalas-malasan. Iya. Itu bagaimana Pak? Ini sebetulnya ada benarnya, cuma salah penempatan. Ya. Kalau misalkan Ustaz Ocha, waktunya sholat subuh, ini Ramadan, dah tidur aja. Itu penempatannya bagus dah, sama nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Artinya memang puasa itu agar terdapat nilai pahala yang banyak, maka daripada sesuatu yang bermaksiat lebih baik kita gunakan untuk kebaikan, bisa saja untuk tidur. Tetapi tidur saja juga tidak baik. Artinya momentum itu harus kita fungsikan sesuai fungsinya. Misal kalau kita waktu belajar masa tidur, ya kan? Ya harus belajar anak-anak. Ini kan Ramadan tidak apa-apa tidur dapat pahala, yang tidak. Malah ketika belajar difungsikan untuk tidur, berarti kita dapat nilai-nilai yang tidak baik. Harusnya untuk apa? Semangat belajar. Kemudian waktunya sholat. Karena kalau tidur dapat pahala puasa, bisa tidur aja. Ya salah. Sholat kan yang wajib harus dikerjakan, ya kan? Karena sholat itu menjadi perintah yang memang landasannya untuk umat Islam kan gitu. Nah itu yang penting.
Ya berarti apa? Sholat perlu terjaga. Jangan gunakan waktu Ramadan itu hanya untuk tidur. Itu tidak baik. Cuma penempatan daripada nilai-nilai yang negatif, daripada nilai-nilai yang dengan syahwat, lebih baik kalau itu tidak mengandung nilai-nilai yang baik, ya, bisa ya misalkan daripada rumpi waktu kurang pada mudarat, lebih baik nilai kebaikan. Itu Ustazah. Gitu ya Pak ya. Ustazah, kalau waktu-waktu puasa gini gimana? Gunakan apa aktivitasnya? Biasanya belajar, ngajar ya. Ya masih. Terus, meskipun jadi pendidik juga harus tetap belajar. Gitu, gitu. Setelah ngajar ke rumah masak. Sore masak. Sampai rumah tidur. Ustazah Ocha termasuk golongan calon ibu-ibu yang sudah pinter masak. Nah ini juga nilai kebaikan. Artinya di situ menanamkan bahwa selain kita memberi pembelajaran kepada edukasi siswa kita punya tanggungan di rumah sebagai seorang membantu orang tua. Ini anak-anak juga harus diingatkan. Anak-anak ketika belajar di sekolah, ketika di rumah punya kewajiban apa? Membantu orang tua. Ya, jangan nanti orang tua menyiapkan makanan berbuka, anak-anak tidur. Ya dibantulah orang tua. Ya kasihan kan? Itu juga pahala. Membantu orang tua itu sama dengan pahalanya, yaitu bantu kebaikan yang luar biasa bagi orang tua. Kan itu ya saudara tidak? Baik. Berarti banyak hikmahnya ya Bapak dalam berpuasa Ramadan ini. Banyak ini saudara. Kalau indahnya Ramadan dibandingkan dengan indahnya bulan yang lain itu sangat rugi kalau tidak dimanfaatkan Ramadan untuk nilai. Ya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di masa orang-orang rugi ada beberapa kecuali satu, illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, illalladzina amanu wa amilus sholih, dan berbuat kebaikan, wa tawassaw bil haqq, dan menegakkan yang kebenaran, yang mungkar nakar, yang batil adalah batil, yang hak adalah hak. Nah, salah satu Ramadan itu melatih sabar. Jadi misalkan kita jadi guru, ada anaknya lari-lari, melatih jiwa. Begitu juga anak-anak. Kalau anak-anak yang suka marah, nanti tidak dapat pahala puasa. Bagaimana caranya? Anak-anak momentum Ramadan dan selebih Ramadan jangan suka menjadi manusia pemarah. Karena manusia pemarah itu tidak baik. Kemudian yang kedua, jangan menjadi manusia yang sombong. Karena yakini hidupnya manusia itu karena ada kehadiran manusia yang lainnya. Makanya disempurnakan manusia itu karena kehadiran kesempurnaan orang lain. Coba kita lihat tangan garis kita, gak akan pernah sama dengan garis tangannya orang lain. Kenapa Allah memberikan perbedaan itu? Ya salah satunya agar melengkapi kepada nilai-nilai manusia yang lainnya. Tetapi jangan sebaliknya, dari keperbedaan itu menjadi permusuhan. Tidak boleh. Nah, makanya kita sebagai manusia, saya mengajak Ustazah Ocha juga, mari kita budayakan untuk saling mengajak nilai kebaikan dan bersama-sama untuk saling bersatu, ya, dan tidak saling untuk meletakkan fondasi permusuhan sebagai titik yang tidak positif. Ya. Ya. Jadi Ramadan memang bulan yang penuh dengan banyak kebaikan. Betul. Semoga anak-anak di rumah juga, terutama anak SD Al-Baitul Amin 02 Jember, selalu mengamalkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Untuk para penonton di rumah mungkin ada yang punya pertanyaan atau mungkin bisa ya betul, bisa mengapresiasi kami di kolom komentar atau ada yang masih bingung dengan pertanyaan seputar keindahan Ramadan bisa langsung menjapri guru kelas masing-masing. Gitu. Jadi inilah Ustazah, artinya podcast ini kita sampaikan sebagai bagian edukasi kerja kepada kita ya, kepada Ustazah Ocha dan yang lain, masuk juga karyawan SD Al-Baitul Amin dan anak-anak serta wali murid serta penonton dimanapun Anda berada, bahwa kegiatan kita, mari kita berharap edukasi untuk mengajak Ramadan ini kepada nilai-nilai arahnya, itu akhirnya Ramadan seperti yang disebutkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dijauhkan dari dosa dan ikhku minanar, dijauhkan dari sisa api neraka. Ini hebatnya Ramadan. Nah, di satu sisi kita Ramadan itu juga harus
harus menghidupkan Ramadan, Ustazah. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan," barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan juga, bahwa akan diberikan pahala dan diberikan ampunan dosa-dosanya yang lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira mata pertama. Kan gitu ya. Nah, makanya mari kita hidupkan, ajak kebaikan yang biasa ya, ajak kejelekan. Ayolah. Nah, momentum Ramadan itu sudah hilangkan semuanya, kita ajak yang biasa ini anak-anak main giman terus itu ya, karena itu tidak bermanfaat sebetulnya pada nilai-nilai edukasi. Ayo anak-anak, jangan bermain game, manfaatkan harimu untuk masa tuamu, karena akan rugi kalau tidak manfaatkan waktumu untuk masa tuamu. Itu kan gitu, karena waktu itu seperti pedang, al waktu kasyai, waktu itu bisa menusuk dan bisa menghunus kita kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Maka dari itu, terutama anak-anakku di rumah atau dimanapun ya, silahkan Anda bisa mengajak kebaikan dengan melalui media apapun ya, itu kita dapatkan nilai fadilah. Islam dan umat manusia, dan ini mudah-mudahan termasuk juga melakukan di kalau waktu dengar azan jangan di Ustazah ya. Ya. Ada lagunya itu. Dengarkan azan berkumandang, ada waktu sholatlah datang, sholat berjamaah, mari kita kerjakan, marilah menyongsong kemenangan. Ini Ustazah. Ya. Terusnya sholat fardu yang 5 waktu, kerjakan selalu dan jangan ragu. Sholat dapat mencegah keji dan kemungkaran. Ayolah anak-anakku sholat berjamaah. Sebetulnya nggak ada yang akhir itu, Ustazah. Ditambah aja itu biar lebih menyemarakkan kita mendengar azan. Mari kita tinggalkan perkara dunia, kita menuju perkaranya Allah. Dengan sholat berjamaah, insya Allah Allah akan mendapatkan fadilah yang kita inginkan, yaitu fadilah dunia dan momentum Ramadan ini. Anak-anak kalau biasanya sholatnya bolong, jangan bolong-bolong ini. Biasanya kalau kemarin ditanya anaknya sholatnya bolong apa? Subuh. Nah, subuhnya Ramadan ini setelah sahur langsung jangan tidur lagi. Ya, langsung mendekatkan yang mulai itu bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud ya. Kemudian doa pada Allah, minta pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi orang-orang sukses, atau mudah-mudahan saya rezekinya berikan barokah. Allah itu ketika sepertiga malam bagi orang yang bermunajat pada Allah, doanya pasti ya, biasa. Tidak ada malam semunajat. Karena itu ya, kalau pas momentum mau sahur, gunakan itu untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian jangan tidur. Kalau zikir dengan tidur harus nggak apa-apa. Zikirnya mau tekluk kan gitu, nggak apa. Tapi nanti ketika dengar suara subuh, Allahu Akbar, cepat ngambil air wudhu. Biasanya kalau kita enggak, pancal selimut langsung diteruskan tidur lagi. Begitu Ustaz juga. Enggak. Sholat dulu baru tidur. Tidur sebentar. Nah, itu mari kita gunakan untuk tadarus Al-Qur'an. Ya, minimal lah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an ya. Quran. Syahrul Quran itu di mana pada proses Ramadan itu pada tanggal 12 Allah menurunkan Al-Qur'an, dan itu fadilahnya juga membaca ayat suci 1 di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bayangkan, wah, sangat eman anak-anak. Tidak digunakan juga wali murid, juga kita para penonton. Mudah-mudahan mari kita gunakan Ramadan itu untuk semangat ibadah. Ya. Banyak sekali Bapak biasanya anak-anak itu yang menanyakan tentang, Bu, bagaimana kalau kita saat puasa mencium aroma makanan? Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Oh, mencium aroma. Ya. Ini kalau mencium saja tidak apa-apa, Coba bayangkan
lewat di jalan raya itu kan biasanya seliweran ya. Oh, sate. Begitu masuk lagi, oh bakso. Ya kalau cium saja nggak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh dari mencium aroma ya. Kemudian kita mampir ngicipin. Itu yang nggak boleh. Nah, artinya tidak membatalkan puasa kalau mencium saja. Mencium aroma makanan itu tidak. Malah kalau perempuan itu kan kalau masak kalau nggak dicicipikan juga istilahnya nanti kasinen apa enggak, apa kemanisan apa enggak, itu boleh dicicipi dulu. Setelah itu dimutakan, setelah itu boleh. Artinya apa? Ya takutnya nanti masakannya buat suaminya kok kasinen, nah nanti ujung-ujungnya suaminya bilang wah ini kok asin deh, kan itu nggak enak kan itu boleh. Tetapi yang tidak boleh tadi ketika kita mencium bau aroma makanan kemudian kita tergoda kemudian makan, nah itu akan membatalkan puasa. Ya, nah, itu saja. Selanjutnya nih Bapak, bagaimana dengan memakai aroma parfum, memakai parfum wewangian itu apakah diperbolehkan? Boleh. Artinya malah di jumhur ulama itu menyampaikan bahwa kalau mau sholat itu malah diharapkan memakai wangi-wangian ya. Wangi-wangian itu tetapi yang tidak mengandung alkohol yang besar. Wangi-wangi yang bagaimana standarnya ya, wangi-wangi yang murni ya, murni yang tanpa alkohol. Itu kan ada di pinggir jalan itu jualan wangi-wangian yang tanpa alkohol ya. Dan itu memang wanginya agak luar biasa, nyengatnya ya. Tapi itu memang diharuskan kalau mau ibadah, kalau mau sholat, nah itu untuk apa? Masa perbedaan ini ya. Kita menghadap guru, kita menghadap presiden, kita menghadap bupati, semua pakaian bagus, wangi-wangian dipakai semua. Tapi menghadap Allah, tumpang camping kan berbeda saja. Ya harusnya berbalik, menghadap Allah itu yang lebih bagus. Pakailah pakaian yang terbagus yang dia punya, dan wangi-wangian dipakai. Kalau perlu sebelum sholat juga siwak. Nah, artinya itu untuk kebaikan kita bersama-sama dan untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah yang lebih baik. Mungkin itu ya Ustazah ya. Jadi intinya Ramadan ini mengilustrasikan kepada kita, mengajak kepada kita agar kita memanfaatkan indahnya Ramadan itu nilai kebaikan. Mudah-mudahan muara akhirnya Ustazah, saya jenengan semuanya anak-anak, wali murid dan penonton, mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi orang yang jauhkan dari dosanya oleh kita, dan kita jauhkan dari sikap neraka dan muaranya kembali kepada fitrah kesucian, dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Gimana ya? Mudah-mudahan anak-anakku semangat puasanya, tetap ya Ustazah, tetap semangat puasanya, jangan tergoda apapun karena itu bagian daripada syahwat dan setan ya. Saya kembalikan kepada Ustazah Uca. Baik, terima kasih Bapak Muhib atas petuahnya. Sama. Penonton di rumah, itu tadi petuah dari Bapak Muhib tentang keindahan Ramadan, berbagi indahnya Ramadan. Semoga dari berbagi indahnya Ramadan ini kita bisa mengambil hikmah-hikmah Ramadan dan nilai-nilai kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Jangan lupa Ustazah, terakhir sebelum tutup ya, tonton, subscribe, like dan komen. Nah, kalau nanti sebagai bagian baik akan kita untuk fasta berbarat kita lanjutkan lebih baik. Gitu. Baik para penonton di rumah, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Rosalia selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.